Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana nih kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu pada siakat yang disediakan oleh UIN Antasari. Oke. Yang pertama, Nabila Syahida. Muhammad Husaini. Hadir. Oke. Kemudian Rahmania. Hadir Bu. Siti Hafiza. Hadir Bu. Nuzula Elva. Hadir. Arinda. Hadir. Kita di sini belajar kembali di mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Oke. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang konsep dasar perkawinan, dari mulai kematiannya, kemudian dari sumbernya, asas dan juga prinsip. Ada yang masih ingat apa itu perkawinan? Ada yang masih ingat? Oke, ya. Perkawinan yaitu hasil dari dua orang itu Bu. Ya, asal dari dua orang, betul ya. Menetapkan dengan etikat untuk menikah. Betul. Jadi ada laki-laki dan juga ada perempuan yang kemudian beritikat ya untuk melangsungkan perkawinan, hidup bersama dalam ikatan suci. Oke. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang persyaratan perkawinan. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Silakan disimak bersama-sama. Oke, di sini materi pembelajaran kita adalah persyaratan perkawinan. Sedangkan capaian pembelajaran untuk kemampuan akhir adalah mahasiswa mampu mengonsepkan persyaratan perkawinan. Gitu ya. Nah, oke. Di sini bisa dilihat di atas ya. Itu gambar apa, kawan-kawan? Itu gambar Cincin, Bu. Cincin, ya, kemudian Mbak, dari Nabila itu gambar apa, Mbak? Gambar orang setelah melakukan pembunuh. Oke, dari mana tahunnya? Ya. Cincin, oke betul ya. Husaini. Gambar adanya gambar adanya mulai laki-laki dan juga perempuan. Oke, itu tahunnya dari mana? Itu satunya laki-laki, satunya perempuan. Dari tahun 20 pasangan di situ. Oh ya, bisa diidentifikasi ya. Oke, yang ketiga, ada apa lagi nih? Karena adanya cincin tadi Bu, dan terus adanya tangan laki-laki tadi memegang perempuan terus kan sudah adanya sahnya karena adanya antara kehalangan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Oke. Kemudian yang ketiga, lanjutnya. Karena ada persoalan cincin dan ada kedua mempelai, jadi di sana telah disahkannya pernikahan tersebut. Oke, ya. Lanjut. Kemudian, Itu Bu, gambarnya itu jelas bahwasannya itu hanya pernikahan kalau ada akad berarti resepsi. oh, tahunnya akad dari resepsi apa nih? Ya, semakin menarik ya. Lanjutnya. Itu kayaknya karena sudah sama-sama memakai cincin, kayaknya itu baru selesai akad Bu. Dua mempelai ini kan memasang cincin, saliman terus foto-foto. Oke, apakah jangan-jangan cincinnya ini cincin mainan? Nah, itu ya. Jadi ya ini adalah sebagai bentuk gambaran perkawinan. Betul tadi teman-teman deskripsikan dengan gagasan dan ide ya anak-anak tentang sebuah perkawinan. Nah, sebelum ada
adanya akad perkawinan, sebelum keduanya calon mempelai ini laki-laki dan perempuan bisa melangsungkan perkawinan, tentu ada hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian, apakah semua ya dari laki-laki ataupun perempuan itu bisa langsung melangsungkan perkawinan? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, itulah ada ini. Ketika seseorang hendak melakukan perkawinan, apa saja syaratnya? Nah, ternyata ada syarat-syaratnya. Oke, ini dia. Ya, jadi ada syarat material dan juga ada syarat formil. Ya, dibagi dua. Material itu apa, kemudian formil itu apa? Kita lanjutkan. Ya, jadi ada syarat material dan juga ada syarat formil. Baik anak-anak, nih coba dilihat syarat material dan juga formil. Jadi material ini berkenaan dengan pribadi calon mempelai. Sedangkan formil adalah administratif yang perlu dipersiapkan itu apa saja, gitu ya. Nah, lanjut nih. Jadi ada 4 kalau material. Apa pertama itu? Persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua adalah izin melangsungkan perkawinan. Yang ketiga mencapai batas usia minimum perkawinan. Sedangkan yang keempat terbebas dari larangan perkawinan. Betul, alhamdulillah. Sini persetujuan dari kedua calon mempelai ya. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sehingga di sini ada apa? Nilai tidak boleh saling memaksa atau memaksa calon mempelai laki-laki ataupun perempuan. Oke. Kemudian ini izin melangsungkan perkawinan. Jadi ya, bagi mereka yang belum berusia 21 tahun itu tetap ada izin melangsungkan perkawinan daripada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya dari salah satu pihak itu tidak bisa, maka dipilih saja dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Kalau keduanya tidak bisa, jadi diambil dari wali yang memelihara anak tersebut. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, lanjutkan ya. Usia calon mempelai daripada perkawinan laki-laki maupun perempuan. Kalau yang anak-anak tahu itu berapa batas minimum usia boleh melangsungkan perkawinan? 19 Oh iya, pintar sekali. Semuanya sudah tahu tentang informasi terbaru bahwa ada perubahan ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu sudah diubah dengan ya dasar hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana usia minimum perkawinan yang awalnya tadi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan itu berusia 16 tahun itu diubah setara di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana usia minimum perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Anak-anak, tadi kita sudah belajar persyaratan untuk kawin ya. Jadi ada namanya syarat formil, ada juga syarat material. Ya, tadi anak-anak sudah mengetahui semuanya. Nah, sekarang ibu meminta anak-anak untuk menuliskan ya, Silahkan tuliskan satu masalah ya yang berkaitan dengan persyaratan perkawinan yang Anda ketahui, baik itu di masyarakat, kemudian atau di tetangga, keluarga, atau bahkan ya di infotainment. Oke, jadi ibu beri waktu sekarang 10 menit ya. Silahkan ditentukan masing-masing. Iya, jadi masalahnya itu ya terserah gitu ya. Setahu Anda apa yang terjadi yang berkaitan dengan syarat perkawinan. Sudah, Nabila? Sudah.
Bagaimana Hafiza? Ada yang bisa dibantu? Sudah. Nuzula? Ya. Bagaimana bisa ini? Sudah? Oke. Ya. Nah. Arinda sudah? Jadi sudah 10 menit nih. Sudah selesai semuanya? Sudah menemukan? Ya, oke. Silakan maju. Anak-anak di sini. Semua. Iya, semuanya. Silakan. Oke. Silakan. Jadi, siapa yang mau menjelaskan ya temuannya ini? Ayo, saya Hafiza, Nabila. Oh iya, oke silakan Arinda, kita dengarkan bersama-sama. Ada suatu kasus yang pernah ulun dengar masalah syarat pernikahan ini seperti kayak kan tadi ada persetujuan kedua mempelai lah Bu. Iya. Nah terus itu bagaimana Ibu misalnya kayak orang tuanya nih ada hutang dengan satu keluarga, terus syaratnya nih karena kalian bisa membayar tuh kata pihak keluarga yang pernah berhutang nih, anakmu dinikahkan saja dengan anakku gitu. Tapi si perempuan dari anak pihak yang berhutangnya menolak karena dia tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ketemu kan, bingung mau menikah gimana gitu Bu. Itu gimana Ibu? Oke, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu buat Arinda. Nah, ya ini salah satu permasalahan ya. Jadi konteksnya ya isu-isu yang berkembang, yaitu ada gap ya, ada perselisihan dengan aturan hukum. Di mana aturan hukum ya tidak boleh memaksa. Jadi ada persetujuan dari kedua calon mempelai, tidak hanya dari salah satu mempelai saja. Tetapi pada perkara tadi yang tidak setuju adalah dari calon mempelai perempuan. Maka itu yang pertama itu tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan ya, karena ada dasarnya bahwa segalanya tentang perkawinan ini itu disetujui, harus melalui persetujuan daripada kedua calon mempelai. Jadi tidak boleh ada paksaan. Nah yang kedua di sini kemudian harus apa? Diselesaikan secara kekeluargaan, karena tadi ada kaitannya dengan hutang, di mana hutang itu harus dibayar. Oke, tapi apakah dibayarnya bisa dengan alternatif lain selain dengan tadi minta dinikahkan tadi dengan anaknya ya? Begitu? Oke? Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak di sini. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya ya anak-anak ya. Jadi dalam materi persyaratan perkawinan ini juga ada hubungan eratnya dengan apa? Penguatan moderasi beragama. Oke, di mana apa? Dari persyaratan perkawinan di situ ada namanya tempat-tempat yang sudah ditentukan bagi mereka yang beragama Islam, kemudian yang beragama selain Islam. Jadi seluruh agama yang ada di Indonesia di sini sudah diakomodir untuk kemana ini harus mendaftarkan perkawinannya. Batas usia minimum perkawinan dan terbebas dari larangan perkawinan. Kemudian sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat yang dia berhubungan dengan hal administratif dan berkas-berkas yang perlu dilengkapi untuk pendaftaran perkawinan baik di Dukcapil maupun di urusan agama. Betul sekali anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah kita pada penghujung mata kuliah pada pertemuan hari ini ya. Silakan anak nanti bisa melihat daripada daftar referensi yang Ibu sudah cantumkan. Ada dari kitab undang-undang ya, dari undang-undang hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian juga ada dari textbook. Nah, selain itu juga bisa dari pada hasil penelitian ya yang sudah dipublikasikan dari saya. Ada tadi tentang isu-isu seperti marriage is scary, yang itu ternyata ya ada kaitannya dengan persyaratan perkawinan. Kemudian juga di persyaratan perkawinan ini ada tentang apa? Tren penurunan angka perkawinan. Kemudian ada di sisi lain ada
tren di mana cerai gugat di Indonesia ini semakin meningkat, dan itu ada hubungannya dengan persyaratan perkawinan. Oke, maka untuk mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi